Shalom, haleluya. Satu sukacita yang luar biasa kembali bagi kami bisa berjumpa dengan setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Hari ini saya berada di Taman Sari Metropolitan. Pak Niki, dari tempat ini saya rindu memberkati setiap saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, haleluya, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sangat baik buat kami. Hari ini kami mau dengar firman Allah berbicara buat masing-masing kami. Berikan kami kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan yang luar biasa ada dalam hidup kami. Kami bersyukur sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari tempat ini saya rindu membagi berkat firman Tuhan buat saudara. Nah, Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Jadi Tuhan sudah bicara buat kita. Ingatlah selalu apa yang Tuhan sudah buat bagi kamu di masa lalu. Alkitab bilang ayat 19, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang terancung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, waktu Tuhan bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, di mana mereka diperlakukan dengan begitu luar biasa tekanan, sehingga membuat orang Israel sepertinya tidak ada pengharapan sama sekali. Tapi waktu Tuhan bertindak, haleluya, Tuhan yang hebat dan luar biasa itu membawa mereka keluar dengan tanda-tanda kuasa mujizat yang luar biasa. Tetapi saudaraku kasih dalam Tuhan, tiba-tiba Alkitab bilang mereka dalam kondisi takut untuk menghadapi bangsa yang besar yang ada di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Saudara bisa bayangkan ada sebuah ketakutan yang dialami oleh orang Israel. Bagaimana kami bisa melawan mereka? Bagaimana kami bisa menduduki negeri itu? Kami terlihat seperti belalang dan mereka seperti raksasa. Ini yang saya cuma mau bilang buat saudara. Seringkali Tuhan punya rancangan yang hebat buat kita. Seringkali Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat kita. Tetapi karena kita bermental takut, maka kita seringkali tidak melakukan apa-apa. Padahal Tuhan sudah janji buat kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Dia akan menyertai kita dengan mujizat, dengan tanda-tanda hebat. Seringkali saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Tetapi karena kita penakut, karena kita tidak berani mengambil langkah, karena kita tidak berani untuk ada di dalamnya, maka seringkali semua yang Tuhan janjikan seperti terhenti dalam hidup kita. Percayalah begini, masih ada Tuhan yang hebat dan luar biasa yang akan menjaga kita, yang akan memberikan pertolongan yang luar biasa buat kita. Jangan takut, jangan gentar, berjalanlah dengan Tuhan, maka engkau akan lihat perkara-perkara hebat Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada bagian firman Tuhan yang berkata begini ayat 18, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu, haleluya, akan apa yang dilakukan Tuhan. Jadi ingat dalam hidup kita, haleluya, tidak semua masa lalu kita harus kita hapus. Tidak semua masa lalu dalam hidup kita harus kita buang. Kalau masa lalu itu mengecewakan, buang. Kalau masa lalu itu tidak membangun, buang. Kalau masa lalu itu menghambat kita untuk mengalami terobosan, buang. Tapi ada bagian-bagian dalam masa lalu kita yang perlu kita ingat. Nah, sebagai hamba Tuhan ini saya mau bilang buat saudara, apa yang dari masa lalu yang perlu kita ingat? Yang pertama adalah segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa yang pernah kita rasakan dalam hidup kita. Jadi apa yang dari masa lalu yang perlu kita ingat dalam hidup kita? Yang pertama adalah segala pertolongan dan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami dalam hidup kita. Jangan lupa, karena waktu kita mengingat segala kebaikan Tuhan, kita punya kekuatan yang baru. Artinya kalau dulu Tuhan menolong saya, kalau dulu Tuhan mengadakan mujizat buat saya, kalau dulu Tuhan sudah berkati saya, maka hari ini dan selanjutnya perkara yang sama akan aku alami. Aku akan lihat mujizat, aku akan lihat pertolongan
pertolongan Tuhan, aku akan lihat tanda-tanda heran Tuhan akan buat dalam hidup saya. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita ingat dari masa lalu kita? Jadi yang pertama, segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang pernah kita rasakan. Yang kedua, segala janji-janji Tuhan dan firman yang pernah kita terima. Jangan lupa setiap janji Tuhan yang pernah engkau dengar. Jangan lupa setiap firman Tuhan yang pernah engkau terima, karena firman itu adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Waktu engkau lemah, baca kembali firman Tuhan. Waktu engkau lemah, baca kembali kehendak Tuhan. Waktu engkau lemah, ingat kembali segala janji-janji Tuhan yang luar biasa. Karena saya percaya Alkitab dengan jelas bicara, firman Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan janjikan akan Dia genapi dalam hidup kamu. Kalau kamu tetap setia, kalau kamu tetap melangkah dengan pasti, maka janji-janji Tuhan akan tergenapi atas hidup kamu. Dan yang ketiga, apa dari masa lalu kita yang perlu kita ingat? Jadi yang pertama, segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, segala janji-janji dan firman Allah yang pernah kita terima. Yang ketiga, apa dari bagian masa lalu kita yang jangan sampai kita lupakan? Kita harus ingat segala orang-orang yang ditempatkan Tuhan untuk membantu kita. Jangan lupa mama dan papamu. Jangan lupa dengan sahabat-sahabat dekat. Jangan lupa dengan orang-orang terbaik yang pernah Tuhan tempatkan di sisi kamu. Jangan lupa dengan suamimu. Jangan lupa dengan kebaikan istrimu. Jangan lupa dengan anak-anakmu yang selalu memberikan support bagi kamu. Jangan lupa. Jadilah suami yang bertanggung jawab. Jadilah istri yang bertanggung jawab. Jadilah anak-anak yang punya prinsip, yang tidak mau bikin malu Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, kita selalu cakap melihat bagaimana Tuhan yang hebat dan luar biasa itu memberkati hidup kita. Jadi tiga hal ini penting. Kalau ada hal dari masa lalu yang perlu kita ingat, maka tiga ini yang selalu menjadi bagian kita. Yang pertama, jangan lupa dengan segala pertolongan dan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Yang kedua, jangan lupa dengan segala janji-janji Tuhan yang pernah kita terima. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa dengan segala pertolongan dari orang-orang yang terbaik yang Tuhan pernah tempatkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dari kawasan Taman Sari Metropolitan Cluster Siladen. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di surga, terima kasih banyak. Engkau luar biasa buat kami. Jamah setiap anak-anakmu yang ada di rumah, yang lemah, Engkau berikan mereka kekuatan. Yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Yang lagi dalam goncangan ekonomi, Tuhan memberkati mereka. Yang dalam goncangan keluarga, hamba berdoa, pulihkan setiap keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ini saat buat anak-anak Tuhan melihat lawatan Tuhan yang luar biasa, membangkitkan mereka, menguatkan mereka dalam segala keadaan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa dan kami lepaskan berkat-Mu Tuhan turun bagi anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.